Jokowi dan politik di Papua, itulah tema Rosi malam ini. Selama 4 hari berkunjung ke Papua dan Papua Barat, Presiden Jokowi meresmikan sejumlah infrastruktur, mulai dari perluasan Bandara Mopah dan peresmian Rumah Sakit Modular Jenderal TNI LB Murdani di Merauke. Selain itu, Presiden juga meresmikan posko lintas batas negara di Sota, hingga mendukung Provinsi Papua Barat sebagai sentra penghasil jagung di Indonesia Timur. Saya mengundang mereka yang ingin saya dengar tentang apa yang mereka anggap sebagai pembangunan infrastruktur dan bagaimana mereka menilai keberpihakan pemerintah pusat di era pemerintahan Jokowi pada Papua. Ada Olfah Bevar Alhamid, ia adalah Putri Indonesia Intelijensia 2015 Wakil Papua Barat. Lalu ada Asfinawati, Ketua YLBHI, Ali Muhtar Ngabalin, tenaga ahli KSP, dan Frida Kelasin, anggota DPRD Papua Barat 2014-2019, dan Nikodemus Wamafma, juru kampanye Hutan Papua Greenpeace Indonesia. Pertanyaan sebelum kita jeda tadi adalah soal adanya perbedaan antara pidato Presiden soal keadilan dan kesetaraan. Tetapi di lapangan apa yang terjadi adalah seperti yang teman-teman dari YLBHI mendapat laporan, begitu cepat mereka yang mengenakan atribut bintang kejora lalu kemudian diamankan oleh aparat keamanan. Bung Ngabalin, mengapa apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi tidak tercermin di lapangan? Ya, terima kasih Ito Rosi, saya dan teman-teman semua. Ini Jayapura sudah jam 10 malam. Ada beberapa sudah menguap untuk mengantuk, tapi semangat kebersamaan kita adalah bagian yang tidak boleh terpisahkan ketika kita bicara tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya mau bilang bahwa spirit olahraga, PON itu adalah sebuah spirit perubahan yang harus dilakukan. Tidak ada bangsa dan negara-negara maju di dunia yang punya latar belakang dengan sejarah kelam dari sebuah kehidupan suku bangsa atau negara di mana warga itu hidup. Karena itulah ketika Presiden Joko Widodo berteriak tentang keadilan, kemudian di panggung kebersamaan dan kesetaraan, itu artinya tidak ada diskriminasi. Saya juga mau katakan bahwa hari ini adalah fakta dan nyata terbukti bahwa Presiden Joko Widodo memimpin dengan hati dan tidak ada tempat paling banyak beliau kunjungi di Republik ini kecuali adalah Papua. Kalau begitu, Bung Ngabalin, mengapa begitu takut dengan Bung Ngabalin? Pertanyaan yang ingin dapat jawaban adalah mengapa begitu takut dengan simbol bintang kejora yang menjadi atribut penonton yang ada di Papua misalnya? Ya, kalau kemarin itu dari data yang kami dapatkan dari kantor staf Presiden, itu peristiwa sore hari kemudian malam. Saya kira wajar saja dalam hal untuk bisa melihat, karena tingkat security yang dilakukan itu adalah di tingkat setempat di sini. Tingkat saya kira kewaspadaan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari suksesnya acara. Lebih pada saya pernah bertanya begini pada Presiden waktu itu ketika kami pemimpin redaksi diundang bertemu dengan Presiden. Ya soal mural, soal spanduk. Saya bertanya pada Presiden Jokowi, kenapa polisi di lapangan, di Solo misalnya, itu harus begitu. Dan Presiden Jokowi mengatakan, ya saya sudah menegur Kapolri, itu lebih pada overprotective. Apakah ini juga sama? Bahwa sebenarnya, Presiden Jokowi mengatakan nggak apa-apa, tapi di lapangan ada perlakuan berbeda. Ini tidak. Kalau kita mau lihat itu, Mbak Rosi, kalau kita mau lihat bahwa undang-undang mengamanahkan kepada aparat kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia, baik dari sisi tingkat security maupun ini kan di wilayah-wilayah perbatasan. Acara ini sama sekali orang tidak percaya. PON 20 di Papua ini tidak ada satu orang pun percaya kalau bisa terlaksana. Jadi kalau ada simbol bintang kejora maka itu harus diantisipasi. Wajib. Supaya itu tidak melebar ke security. Sebentar, saya paham apa yang Anda katakan, tapi saya mau tanya dulu pada Bung Nikodemus, perlukah kita memang begitu takut pada simbol bintang kejora dalam satu event yang harus kita jaga bersama? Ya, saya pikir apa yang tadi disampaikan oleh
Ketua YLBHI itu, saya pikir itu memang saya juga berharap ada briefing yang dilakukan sebelumnya, yang kemudian tidak ada penekanan yang terlalu berlebihan kepada masyarakat. Saya sangat yakin kalau kita lihat sambutan masyarakat itu menunjukkan masyarakat itu sangat menyayangi Jokowi. Artinya apa? Sebenarnya tanpa diminta pun masyarakat secara pribadi itu sudah melihat bahwa Jokowi itu adalah bagian dari mereka. Jadi sebenarnya tindakan-tindakan yang terlalu protektif dan berlebihan itu sebenarnya sedang membuat masyarakat itu menjadi jauh dari presiden itu sendiri. Jadi saya pikir ke depan dari sisi security dan lain-lain itu memang harus menjadi perhatian supaya tidak membatasi bagaimana masyarakat, karena sekali lagi seperti yang tadi disampaikan bahwa ya simbol-simbol itu sebenarnya tidak berarti orang menaikkan itu kemudian itu akan menjadi sebuah kenyataan, tetapi saya ke Alfa dulu. Sebagai anak muda itu anak Papua itu apakah memang simbol seperti ini perlu diwaspadai? Kalau saya melihat ini tergantung ya Mbak, tergantung dari kegiatan ini bagaimana. Kegiatan ini nih banyak nyawa apa tidak di dalam sini gitu loh. Jadi menurut saya dalam PON ini kan besar sekali ya kegiatannya. Banyak sekali orang di dalam situ, banyak sekali nyawa yang perlu kita lindungi. Jadi untuk kali ini menurut saya perlu better safe than sorry. Jadi mendingan overprotective daripada terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan bersama gitu loh. Itu menurut saya. Asfi? Ya, kalau dalam hak asasi manusia kan suatu tindakan itu harus manifest dulu baru boleh dilarang gitu. Kalau kita takut dengan simbol, apakah adanya sebuah simbol bisa menimbulkan jatuhnya jiwa? Itu kan terlalu jauh begitu. Kalau bicara itu masih mungkin ada hate speech gitu. Tapi kalau simbol bagaimana? Apalagi kalau kemudian orang itu tidak menunjukkan gelagat-gelagat mau menyerang sendiri begitu ya, menjadi peserta biasa. Dan saya setuju tadi, kalau tindakan yang terlalu protektif itu di mana-mana, di Timur Timur, sekarang di Timor Leste, di Aceh, masyarakat itu menjadi luka begitu. Tapi kan di sini ada juga, maksudnya sudah pernah ada histori tentang itu Mbak. Jadi menurut saya untuk kali ini untuk melindungi banyak masyarakat saya pikir perlu aja. Kan tidak setiap saat seperti ini gitu loh. Masalahnya kalau dalam data-data kami simbol bintang kejora itu dimanapun itu akan, dan dalam keadaan apapun, meskipun dia sendiri, meskipun tidak ada PON, itu akan langsung disasar dengan tindakan yang represif gitu. Padahal tidak banyak semua masyarakat laporannya begitu. Tidak benar. Tidak betul, itu tidak betul Mbak. Saya tinggal di sana. Tidak benar. Apakah Mbak pernah tinggal di sana? Bukan begitu. Kami tuh punya dapat laporan dari LBH Papua yang akan didampingi. Itu tidak betul, Mbak. Benar itu. Itu sama sekali tidak betul. Saya harus sangkal di sini kan. Itu sama sekali tidak betul. Begitu. Jadi tidak ada tindakan-tindakan represif untuk bintang kejora kalau tidak ada kegiatan atau tidak ada tindakan yang benar. Kejora keliling. Betul, jadi itu tidak betul. Di Fakfak, di Manokwari, tidak ada tindakan represif. Tapi kami punya data-datanya juga Pak, bahwa ada datanya juga. Dan kemudian pertanyaannya begini, pertanyaannya di luarnya sendiri atau rame-rame, emang bendera itu bisa melakukan apa? Bukan benderanya Mbak, masalah ini pernah. Ini histori yang kita pernah. Kalau bernegara itu harus menggunakan hukum dong sebagai panduan, bukan pandangan. Karena menggunakan hukum makanya ini perlu untuk kita. Masing-masing. Bung Abalin sebentar dulu. Tidak bisa Mbak. Biar saya ingin mendengar suara perempuan Asfinawati dan juga Olfa. Nanti itu tidak benar. Tidak Mbak. Bu Frida. Bapak Ngabalin saya setuju karena di sana tuh tindakan represif terhadap simbol di bintang kejora itu tidak betul Mbak. Mbak dengar laporan, tapi kita yang tinggal di sana kita tidak pernah merasa seperti itu. Di sana itu aman, tentram, orang semua saling menghargai. Tapi kita harus lihat bahwa di Papua itu historic say something about it. Banyak simbol itu ada historinya gitu loh. Jadi kita bukan mengutuk simbolnya, bukan, tapi kita mengantisipasi untuk jangan terjadi hal-hal yang lebih besar untuk recovery. Nanti kalau misalnya tiba-tiba kejadian yang besar luar biasa ternyata banyak nyawa yang harus jatuh cuman karena kita lambat dalam mengamankan situasi dan kondisi, buat apa gitu. Mendingan menurut saya harus benar-benar untuk ditekankan untuk keamanannya. Apa Olfa tidak merasa bahwa selama ini mereka yang hanya sekedar menggunakan simbol bintang kejora yang oleh Presiden Gus Dur sebelumnya itu simbol budaya, tetapi mendapat perlakuan yang ofensif? Tidak semua Mbak. Tidak semua. Polisi atau tindakan TNI. Tapi berarti ada kan? Tapi kan itu gini Mbak, ada asap ada api. Karena ada asap berarti kan ada api. Jadi polisi dan TNI ini
Mbak tidak tinggal di sana, saya tinggal di sana. Kalau orang belum menjadi korban, biasanya akan mengatakan sampai sekarang begitu. tidak ada yang terjadi depresif yang sangat-sangat luar biasa, tidak pernah aja. Kecuali kalau ada sesuatu itu pasti kan ada tindakan. Jadi kita memang perlu mengundang mungkin berikutnya korban-korban yang akan berbicara ya bahwa hanya karena memiliki simbol itu kena tuduhan makar. Begitu ya, dan itu kan sangat menyakitkan. Mbak perlu tinggal di sana supaya Mbak tahu betul-betul apa kejadian. Jangan dengar laporan, Mbak. Turun tinggal di sana. Saya sudah dengar Asvina, saya sudah dengar Olva. Bagaimana Bu Frida? Iya, Kak atau Ibu Rosi, ini perdebatan di awal percakapan kita soal pembangunan dan politik di Papua. Memang simbol ini, saya mau bilang simbol lawan simbol ini. Tadi kita menyebutkan bahwa pembangunan infrastruktur dengan 4 gedung yang mewah, dan Presiden menyampaikan bahwa salah satu gedung yang terbesar di Asia Pasifik itu simbol kehadiran negara. Dan itu tidak, bagi kami di Papua itu bagian dari pembangunan. Tapi bahwa simbol yang ada di Papua, yang bintang Kejora, saya hormat kepada YLBHI yang jeli melihat hal-hal yang seharusnya diperbaiki, seharusnya dikomunikasikan, bukan diperdebatkan. Betul. Jadi bagian ini saya tidak mau dipertentangkan, karena memang betul bintang Kejora itu seperti barang haram di Papua. Meskipun itu dalam simbol, di dalam gelang, di dalam noken, itu masih menjadi pekerjaan rumah. Dari pergantian presiden sampai dapat Pak Jokowi hari ini, itu masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh negara. Menurut Anda, apa yang belum selesai dari pertentangan soal simbol itu? Penerimaan terhadap simbol itu. Tadi Kak Rosi sampaikan bahwa Gus Dur itu di era saya Majelis Rakyat Papua. Itu Gus Dur dengan kearifan seorang negarawan yang luar biasa, mau menempatkan itu sebagai simbol budaya. Tapi dikala itu presidennya itu adalah Bapak Bambang Yudhoyono, Pak Presiden saat itu, kemudian mengeluarkan, kalau tidak salah, itu peraturan presiden yang melarang simbol-simbol, termasuk simbol bintang Kejora. Jadi saya mau sampaikan untuk Kak Rosi dan kita semua, ini pekerjaan negara yang harus diselesaikan. Karena pertentangan ini bukan barang baru, bukan di event PON, tapi sebelumnya itu menjadi perdebatan. Ya, dan Anda ingin mengatakan jangan kita berdebat atau kita mempertentangkan hanya sebuah simbol yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan dialog. Harus diselesaikan, karena memang betul yang disampaikan oleh YLBHI, simbol ini telah memakan banyak korban. Kalau kita hanya berdebat di soal muncul di event PON, kita jangan menjadi orang yang suka lupa. Tidak boleh. Kita tidak boleh menjadi orang yang suka lupa. Harus senantiasa mengingat bahwa ada hal yang harus diselesaikan. Dan ini porsi negara, bukan porsi orang Papua saja, ini porsi negara. Saya hormat kepada Bapak Jokowi yang terus hadir di tanah Papua. Saya percaya bahwa beliau punya hati yang luar biasa baik, besar, untuk menyelesaikan Papua. Mungkin menyelesaikan persoalan Papua. Barangkali dengan pembangunan infrastruktur, itu bagian dari cara membangun trust, membangun kepercayaan orang Papua bahwa akan diselesaikan. Oleh karena itu saya percaya bahwa sebelum Pak Jokowi turun, persoalan ini harus didialogkan, harus dibicarakan. Baik. Dialog yang Pak Jokowi sudah bangun dengan mengajak Mama Noken untuk bicara, kemudian beliau langsung membayarkan harga Noken. Itu sangat humanis, dan saya percaya Pak Jokowi akan membangun komunikasi yang lebih intens untuk menyelesaikan persoalan Papua yang mendasar. Salah satunya adalah simbol. Baik. Begitu Kak Rosi. Terima kasih Bu Frida. Saya akan masuk lagi ke soal kunjungan Presiden Jokowi hingga ke pelosok Papua. Presiden Jokowi di periode pertama mengatakan 13 kali Presiden Jokowi ke Papua, berbeda dengan negara-negara lainnya. Dan kemarin pada saat untuk pembukaan PON, kedatangan Presiden Jokowi disambut histeria warga. Ini gimmick atau bukti ketulusan warga Papua ke Jokowi? Saya kembali saat lagi.